Kejadian seram itu terjadi pada tahun 2014 ketika Pahrul mendapat kabar seorang kawannya meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Pahrul tidak terlalu akrab dengan temannya yang sekolah di kota itu. Dia hanya kenal begitu saja. Teman Pahrul ini mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya di kampung. Ketika jenazahnya sampai, hari sudah sore, jam menunjukkan sekitar pukul 6 sore. Entah apa yang menyebabkan hati Pahrul tergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah temannya itu. Setelah disolatkan, jenazahnya langsung dimakamkan. Jenazah selesai dimakamkan sekitar jam 7-an, mendekati maghrib. Balik dari kuburan, Pahrul tidak langsung membersihkan diri, karena setelah sholat maghrib, Pahrul langsung mengobrol dengan teman-temannya. Setelah itu ia langsung tidur, karena besok pagi ia harus kerja. Malam esoknya baru kejadian-kejadian seram itu dimulai. Pahrul yang bekerja di perbatasan kota tidur sendirian di sebuah kos-kosan yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat tidur sendirian malam itu, Pahrul tiba-tiba bermimpi almarhum temannya itu. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Pahrul melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Pahrul tanpa mengeluarkan sepatah kata. Pahrul langsung terjaga dari mimpi yang menyeramkan itu. Ketika Pahrul bangun dari tidurnya itu, ternyata makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Ia nampak terlihat samar di depannya. Waktu itu kondisi kamar memang remang-remang karena Pahrul tak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari luar jendela saja. Setelah beberapa menit, makhluk itu tak juga menghilang. Pahrul baru yakin penampakan itu memang nyata adanya. Pahrul langsung tutup selimut dan berusaha tidur dalam ketakutan, hingga akhirnya ia tertidur juga dan terbangun esok paginya. Waktu tidur di malam kedua, Pahrul menyalakan lampu, tapi dia masih mengalami mimpi yang menyeramkan yang sama. Saat terbangun, makhluk itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ingin memperumit keadaan, Pahrul langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur kembali dalam ketakutan yang amat sangat. Sampai akhirnya ia tertidur karena memang sudah lelah setelah pulang dari bekerja tadi pagi. Pengalaman mimpi tapi nyata itu berlangsung terus-menerus, hampir seminggu lamanya. Sampai akhirnya Pahrul tidak tahan lagi. Dia keluar dari kos-kosan bosnya itu dan pindah ke rumah bibinya. Sejak pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya itu tak pernah terjadi lagi. Pahrul juga sudah tidak pernah mimpi seram lagi. Setelah mengalami kejadian-kejadian seram itu, Pahrul ada rasa trauma dan takut bila pergi ke kuburan, apalagi kalau ada orang yang meninggal dunia. Mungkin kejadian itu terjadi karena Pahrul tidak langsung mandi setelah mengantar jenazah dari pekuburan.